Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan rekan sejawat di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan sahabat Pena 71. Bapak Ibu, kali ini sahabat Pena 71 akan menyampaikan sebuah informasi yang cukup fresh Bapak Ibu. Cukup baru dari berita viral di kalangan dunia pendidikan, yaitu adanya isu kurikulum merdeka bakal diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, di sini ada berita Bapak Ibu, Mendikbud telah memberikan bocoran adanya kurikulum baru. Inilah kurikulum yang bakal menggantikan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mohon tolong bagi yang baru mampir pada channel ini untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga nanti apabila channel ini mengunggah video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi secara otomatis. Bapak Ibu, beberapa media massa telah ramai membicarakan terkait adanya isu perubahan kurikulum merdeka terhadap kurikulum yang baru, di mana era kementerian yang baru, Kemendikbud ini telah memberikan sinyal-sinyal bahwa beberapa hal terkait dengan perkembangan pendidikan di tanah air sekarang ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Belum lama ini Bapak Ibu, Mendikbud telah belanja masalah baik di kepala dinas kabupaten kota seluruh Indonesia maupun melalui masyarakat Bapak Ibu. Di sini beberapa media massa jelas telah mendapatkan informasi itu Bapak Ibu. Melintas.id ini sudah menyentuh kurikulum merdeka akan diganti. Republika, ini Pak Mukti kasih bocoran model pembelajaran baru untuk siswa gantikan kurikulum merdeka. Dan Klik Pendidikan ini juga menyoroti rencana Mendikbud Abdul Mukti ganti kurikulum. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sisi yang lain juga demikian Bapak Ibu. Yang lebih jelas lagi, di melintas.id Menteri Abdul Mukti beri bocoran kurikulum baru. Di Klik Pendidikan, Jos Mendikbud Abdul Mukti beri bocoran kurikulum. Nah, beberapa informasi ini menggelitik kita Bapak Ibu yang bertugas di sekolah. Kita yang melaksanakan di sekolah penasaran, apakah ini benar? Apakah ini nyata? Mari kita tunggu Bapak Ibu. Namun kita wajib memahami, wajib mengetahui adanya isu santer yang saat ini sedang berkembang. Mari kita Bapak Ibu untuk mencoba melihat lebih jauh terkait dengan berita tersebut. Kita ambilkan dari melintas.id Bapak Ibu. Menteri Abdul Mukti beri bocoran kurikulum baru. Seperti apa ulasan dari media massa melintas.id Bapak Ibu? Mari kita simak. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah membuka portal melintas.id Bapak Ibu. Semoga informasi ini nanti memberikan satu wawasan bagi kita terkait sedang berkembangnya perubahan yang sedang terjadi di dunia pendidikan. Mari kita simak. Headingnya adalah Menteri Abdul Mukti beri bocoran kurikulum baru. Fokus pada deep learning dan kurikulum yang lebih ramping untuk sekolah dasar dan menengah. Ini dikupas tuntas pada hari ini Bapak Ibu, Kamis 7 November 2024. Editor Ahmad Saihu. Mendikbud bocorkan pengganti kurikulum merdeka. Inilah penjelasan lengkap dari Abdul Mukti. Bapak Ibu, dalam upaya
memperbaharui sistem pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukhti membocorkan konsep baru pembelajaran bagi murid di pendidikan dasar dan menengah yang mengarah pada pemahaman mendalam atau deep learning. Model deep learning yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning diharapkan bisa menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata. Jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Abdul Mukhti menawarkan adanya 3 rancangan pembelajaran yang berbasis pada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dalam video yang beredar di media sosial, Mukhti menyebutkan bahwa materi pelajaran yang diberikan selama ini terlalu padat sehingga menghambat proses belajar yang efektif. Memang betul demikian Bapak Ibu ya, yang kita rasakan, kita ajarkan pada anak, maka ini sudah ditangkap oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Selanjutnya, untuk itu pendekatan yang akan diambil adalah mengurangi volume materi, namun dengan eksplorasi mendalam, memungkinkan siswa tidak hanya memahami tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh secara lebih mendalam. Selanjutnya, pendekatan deep learning yang disampaikan Mukhti menekankan pada penyampaian materi pelajaran dengan metode yang ringan, namun disampaikan dengan cara yang mendalam. Materi pelajaran mungkin ringan, tetapi cara menjelaskannya mendalam. Demikian ungkapnya. Dengan metode ini, guru diberi ruang untuk berimprovisasi, mendorong pembelajaran yang lebih dinamis dan menarik bagi siswa. Hal ini diharapkan akan menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan memotivasi siswa untuk terus berkembang sesuai minat mereka. Selanjutnya, konsep deep learning ini bukan hal baru bagi Mukhti. Ia telah mengenal model pembelajaran serupa sejak tahun 1995 saat menempuh studi Master of Education di Flinders University, Australia. Pengalaman tersebut menginspirasi Mukhti untuk mengimplementasikan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful learning di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar proses transfer informasi, tetapi harus memberikan pengalaman yang berarti dan relevan bagi siswa. Pembelajaran mindful dalam konteks ini berarti guru harus sadar bahwa setiap murid memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Nah, kita lanjutkan Pak Ibu pada halaman yang kedua. Pada halaman yang kedua, lanjutannya adalah pendekatan mindful akan membantu guru dalam memahami kebutuhan tiap siswa dan memberikan ruang untuk pengembangan individual. Dalam prakteknya, Mukhti mengajak guru untuk membuka ruang diskusi. Bahkan jika siswa bertanya di tengah-tengah pelajaran, tiba-tiba ada yang bertanya di tengah pelajaran, jangan dihentikan, ujarnya. Ini menunjukkan komitmen untuk mendorong partisipasi aktif siswa sehingga proses belajar tidak monoton dan mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Selain itu, deep learning juga mendorong adanya kontekstualisasi materi pelajaran. Artinya, pembelajaran akan dihubungkan dengan situasi nyata yang dihadapi siswa sehari-hari. Melalui pendekatan kontekstual ini, siswa diharapkan mampu melihat keterkaitan antara pelajaran yang mereka pelajari dengan aplikasi di kehidupan nyata. Selanjutnya, Mukhti percaya bahwa pembelajaran yang relevan dengan konteks siswa akan lebih bermakna dan memberikan dampak positif pada pemahaman mereka.
Selanjutnya, langkah ini juga selaras dengan kajian ulang beberapa kebijakan utama pendidikan seperti kurikulum Merdeka Belajar, sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi serta penghapusan ujian nasional. Dalam serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Mukti menyampaikan bahwa ia bersama jajarannya akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Kami akan melihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati, jelasnya. Dengan kajian menyeluruh, Mukti bertekad untuk menyesuaikan kebijakan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dalam proses kajian ulang ini, Mukti tidak hanya akan melibatkan pemerintah daerah, tapi juga para ahli pendidikan, jurnalis, serta masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berakar dari kebutuhan nyata di lapangan. Mukti mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pendidikan di Indonesia adalah keragaman kondisi pendidikan di tiap daerah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memberikan masukan yang holistik dan beragam. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk halaman yang ketiga. Ini Bapak Ibu, keputusan untuk menerapkan model pembelajaran berbasis deep learning juga diharapkan bisa menyelesaikan beberapa masalah yang kerap muncul dalam pendidikan dasar dan menengah, seperti kurikulum yang terlalu padat dan pendekatan pembelajaran yang kurang relevan. Dengan berfokus pada pemahaman mendalam, Mukti berharap bahwa pendidikan tidak lagi sekedar mengandalkan penghafalan, tetapi juga pengertian yang mendalam. Dengan model ini, siswa bisa mengembangkan keterampilan, berpikir kritis, analitis, serta kemampuan memecahkan masalah. Secara keseluruhan, arah baru yang ditawarkan oleh Mukti ini membawa harapan bagi masa depan pendidikan Indonesia. Di sisi lain, keterbukaan Mukti untuk mendengarkan aspirasi berbagai pihak dalam pengembangan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi semua kalangan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan kurikulum yang tidak terlalu padat, siswa akan memiliki waktu untuk memahami konsep secara mendalam dan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Diharapkan langkah-langkah ini akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, menghasilkan generasi muda yang lebih cerdas, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Demikian Bapak Ibu, informasi yang terbaru kita dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan isu keras sedang menjadi viral, di mana Bapak Menteri Pendidikan memberikan sebuah bocoran wawasan terkait dengan arah perkembangan pendidikan di tanah air, kurikulum yang akan dikaji, yang saat ini Bapak Ibu di Komisi 10 DPR, Menteri Pendidikan juga sedang RDP, yaitu dengar pendapat dengan Komisi 10, di mana Bapak Menteri akan membawa permasalahan ini, yang dalam 1 bulan ini telah belanja masalah melalui kepala dinas di seluruh tanah air Indonesia, melalui masyarakat dan pemerhati pendidikan, serta ahli pendidikan, sehingga dengan masukan dari berbagai pihak diharapkan adanya suatu peningkatan kepedulian perkembangan pendidikan di tanah air. Semoga ini memberikan gambaran bagi kita semua Bapak Ibu, dan kita sebagai pengajar tetap semangat apapun yang akan terjadi
akan mendorong kuatnya pendidikan di tanah air kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.